Halo guys, semangat pagi, salam sehat, ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang fisika, yaitu mengenai keseimbangan. Nah, soal kali ini yang saya berikan itu membicarakan tentang pintu garasi. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah pintu garasi tergantung pada rel seperti pada gambar. Roda A dan B sangat berkarat sehingga tak dapat berguling lagi dan hanya dapat meluncur saja. Koefisien gesek luncur itu setengah. Jarak antara kedua roda 120 cm dan masing-masing roda 30 cm dari tepi samping pintu. Oke. Pintu itu simetrik dan beratnya 680 Newton. Didorong ke kiri oleh gaya horizontal B dengan kecepatan konstan. Nah, pertanyaannya adalah apabila jarak H itu 90 cm, berapakah komponen vertikal gaya yang dikerjakan oleh rel pada tiap-tiap roda? Oke. Kemudian yang B, tentukan harga H maksimum tanpa ada roda yang lepas dari rel. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertama kali kita gambarkan sesuatu yang kita tinjau yaitu pintu garasi. Oke, ini pintu garasinya. Kemudian setelah itu kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada sesuatu yang kita tinjau, yaitu pada pintu garasi. Oke, pertama kali adalah P, ini gaya luar tadi yang diberikan kepada pintu garasi. Ya. Kemudian vektor yang berikutnya adalah gaya berat, ini V. Kemudian pintu garasi ini berhubungan dengan apa? Itu penting. Ya. Roda ini yang merupakan bagian dari pintu garasi berhubungan dengan rel. Maka rel di titik A ini memberikan gaya ke roda atau ke pintu garasi. Nah, gayanya adalah F1Y ini merupakan gaya normal. Jadi tegak lurus terhadap rel. Kemudian berikutnya adalah F1X. Nah, ini merupakan gaya gesek. Kemudian selanjutnya adalah pintu garasi ini berhubungan dengan apa lagi? Ya, roda B ini berhubungan dengan rel di titik B. Maka rel di titik B juga memberikan gaya ke roda atau ke pintu garasi. Nah, gayanya adalah F2Y, ini juga gaya normal. Kemudian F2X ini gaya gesek. Oke, jadi itulah vektor-vektor gaya yang perlu kita gambarkan. Nah, tadi dikatakan dengan adanya gaya P, maka pintu garasi ini bergerak ke kiri dengan kecepatan konstan. Artinya apa? Kalau bergerak dengan kecepatan konstan, itu kondisinya adalah setimbang atau seimbang. Maka selanjutnya kita terapkan syarat-syarat keseimbangan atau kesetimbangan. Nah, syarat yang pertama adalah sigma gaya sama dengan 0. Nah, di sini gaya-gaya itu diurai, yang horizontal sendiri, yang vertikal sendiri. Maka syarat keseimbangan yang pertama itu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian syarat kesetimbangan yang kedua adalah sigma momen sama dengan 0. Nah, di sini dipilih titik A sebagai pusat perputaran. Jadi sigma M terhadap titik A sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat gaya-gaya yang menimbulkan momen. Nah, pertama adalah P ini. Kemudian melalui P ini kita buat garis panjang tak hingga. Nah, garis ini adalah garis kerja gaya vektor P. Kemudian melalui titik putar, titik A, kita buat garis tegak lurus terhadap garis kerja gaya tadi. Maka perpotongannya adalah kurang lebih di sini. Nah, jarak dari A sampai titik ini itulah lengan gaya atau lengan momen untuk vektor P. Sehingga P ini gaya dikalikan H ini lengannya. Jadi
jarak dari sini ke sini tadi sama dengan H. Oke, jadi P gaya kalikan H itu lengan, maka ini momen. Nah, kalau kita lihat, vektor P itu ke kiri arahnya, maka dia mengitari titik A itu berarti searah jarum jam. Nah, momen searah jarum jam ini kita tandai atau kita beri notasi positif. Nggak masalah. Jadi negatif boleh, positif boleh, asal konsisten. Oke, kita beri tanda positif. Oke, selanjutnya adalah vektor gaya yang lain adalah W, ini yang menimbulkan momen. Jadi W, melalui vektor W itu kita buat garis panjang tangga, ini merupakan garis kerja gaya untuk vektor W. Kemudian melalui A, kita buat garis tegak lurus terhadap garis kerja gaya V. Titik potongnya kurang lebih di sini. Maka jarak dari A sampai titik potong di sini itulah lengan gaya untuk vektor V. Maka V kalikan lengan gayanya adalah ini. Jadi lengan gayanya dari A sampai di sini atau berarti separuh AB. Jadi 1,2 meter ini adalah AB. Jadi dibagi 2. Jadi ini lengan gaya untuk vektor V. Nah, W kalikan lengan gaya ini momen. Nah, vektor W tadi ini ke bawah arahnya. Mengitari titik A itu berarti begini, mengitarnya searah jarum jam. Nah, tadi momen searah jarum jam itu ditandai positif, maka ini juga positif. Oke, selanjutnya adalah gaya yang menimbulkan momen adalah F2Z. Melalui F2Z kita buat garis panjang tangga yang merupakan garis kerja gaya untuk vektor F2Z. Melalui titik A, kita buat garis tegak lurus terhadap garis kerja gaya F2Z tadi. Titik potongnya adalah di titik B di sini. Maka AB itulah lengan gaya atau lengan momen untuk vektor F2Z. Maka nih, ini gayanya F2Y kalikan AB ini jaraknya 1,2 meter. Ini lengannya. Nah, vektornya ini arahnya ke atas. Mengitari titik B itu berarti begini. Berlawanan jarum jam. Tadi, momen yang searah jarum jam itu positif, yang berlawanan itu berarti negatif. Nah, gaya-gaya yang lain itu masih ada yaitu F1Y, F1X, dan F2X. Nah, kalau kita lihat, ketiga gaya ini, kalau kita buat garis kerja gaya, maka garis kerja gaya dari ketiga gaya ini tadi melalui titik A. Artinya apa? Ketiga gaya ini tidak memiliki lengan gaya atau lengan momen. Jadi, kalaupun dimasukkan di sini, itu nanti gayanya dikalikan lengannya yaitu 0. Ya. Maka tidak akan berpengaruh di sini. Jadi, ketiga gaya ini, F1Y, F1X, dan F2X itu tidak menimbulkan momen. Jadi, tidak berpengaruh di sini. Oke, jadi hanya ini. Jadi hanya itu diketahui 90 cm atau 0,9 meter, W-nya 680 Newton. Ini kalau dibagi berarti 0,6. Oke, ini 1,2. Oke. Nah, ini menghasilkan persamaan yang pertama ini. Oke, syarat keseimbangan yang lain itu sigma Fx sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat gaya-gaya dalam arah horizontal itu yang pertama ini. F1X, ini ke kanan, kita anggap positif. F2X ini ke kanan, kita anggap positif. P ke kiri berarti negatif. Yang lain tidak ada, berarti sama dengan 0. Nah, F1X tadi tidak lain adalah gaya gesek. Maka gaya gesek ini adalah koefisien gesek kalikan gaya normal. Jadi F1X itu berarti mu K kalikan F1Z. Demikian juga nih, F2X ini adalah gaya gesek, maka koefisien gesek kalikan gaya normalnya adalah F2Z. Oke. Nah, koefisien gesek kinetik atau koefisien gesek luncur diketahui yaitu setengah. Maka ini menghasilkan persamaan yang kedua. Oke, syarat keseimbangan yang lain ini F1 sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya-gaya dalam arah vertikal ini F1Y ke atas positif, F2Y ke atas kita beri tanda positif, W ke bawah maka harus negatif. Oke. W-nya diketahui 680 maka menghasilkan persamaan yang ketiga. Oke, persamaan ketiga ini F1Y plus F2Y masukkan ke sini persamaan 2 maka P ketemu.
Jadi P itu setengah kalikan 680. Berarti P-nya 340 Newton. Oke. Kemudian P-nya ini masukkan ke persamaan 1. Jadi 0,9 kalikan 340 ditambah 408. Oke. Min 1,2 F2Y. Oke. Sama dengan 0. Maka menghasilkan F2Y yaitu 595 Newton. Oke. Nah, kemudian ini dimasukkan ke persamaan 3 nih. F2Y ini 595, ini 680, maka F1Y ketemu. F1Y 85 Newton. Oke. Jadi ini jawaban dari pertanyaan A ya. Berapakah komponen vertikal gaya-gaya yang dikerjakan oleh rel pada tiap-tiap roda? Berarti ini. Ini gaya yang dilakukan oleh rel di bagian A, ini komponen vertikal yang gaya yang dilakukan oleh rel ke roda B. Oke. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang B. Tentukan harga H maksimum tanpa ada roda yang lepas dari rel. Oke. Jadi ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat P ini tadi ditanyakan ini harga H maksimum, berarti P-nya itu di vektor P ya. Vektor P itu digeser ke bawah. Nah, kalau digeser ke bawah, maka kecenderungan ini roda A ini akan terangkat. Tumpuannya adalah roda B. Ya. Nah, supaya tidak terangkat, hanya menempel saja. Jadi, kalau tidak lepas itu berarti tidak terangkat, tapi hanya menempel. Kalau hanya menempel, berarti apa? Gaya yang dilakukan oleh rel terhadap roda itu 0. Jadi, F1Y itu 0. Ini gaya normalnya 0. Maka gaya geseknya juga 0 karena gaya normalnya 0. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada pintu garasi itu hanya ini saja. Pertama P, gaya luar, kemudian W berat sendiri, kemudian rel menekan roda B itu berupa gaya normal ini F2Y dan berupa gaya gesek F2X. Oke. Jadi ini juga seimbang, jadi ini bergerak ke kanan ke kiri dengan kecepatan konstan, artinya itu setimbang ya. Maka secara keseimbangan di sini sigma momen ini kita pilih titik B sebagai titik putarnya, karena ini melalui ini F2Y dan F2X itu melalui titik B, vektor ini, vektor gaya ya. Kedua gaya ini tidak memiliki lengan, maka tidak akan berpengaruh di sini. Nah, gaya-gaya yang menimbulkan momen itu P. P, ini garis kerja gaya, lengannya berarti H max. Jadi P gaya kalikan lengannya H max. Ini menimbulkan momen searah jarum jam. Kita tandai positif. Oke. Kemudian W ini, W ke bawah, lengannya berarti dari sini ke sini. Jadi separuh AB. Nah, W kalikan lengannya separuh AB berarti 1,2 per 2. Nah, W itu vektornya ke bawah. Mengitari titik B itu berarti berlawanan jarum jam. Maka ini momennya, kalau ini tadi yang searah positif, berlawanan berarti negatif. Oke. W-nya 680, maka ketemu persamaan 1. Oke. Selanjutnya syarat keseimbangan yang lain itu sigma gaya, sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya dalam arah horizontal itu F2X ini ke kanan positif, P ke kiri negatif, yang lainnya nggak ada, berarti sama dengan 0. Atau F2X sama dengan P, persamaan 2. Syarat keseimbangan yang lain, sigma Fy sama dengan 0. F2Y ke atas, positif, kita ini, positif ya. Kemudian W ke bawah berarti negatif. Yang lain tidak ada, berarti sama dengan 0. Maka W-nya diketahui ya, 680, maka F2Y ketemu. F2Y ketemu, F2X itu adalah gaya gesek, berarti koefisien gesek kalikan F2Y. Ini. Mu-nya ini, koefisien gesek luncur atau kinitiknya setengah, diketahui. Ya. F2Y-nya sudah ketemu, ini, masukkan sini, maka F2X ketemu 340 Newton. Kemudian ini masukkan sini, P-nya berarti sama dengan F2X, yaitu 340 Newton. Kemudian P-nya tahu, maka H max bisa dihitung. P-nya 340, maka H max-nya ketemu 1,2 meter. Oke.
Jadi ini jawaban pertanyaan yang B. Jadi supaya roda A itu tetap tidak terangkat atau tidak lepas dari rel. Jadi hanya menempel saja. Ini jawabannya. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga bisa diterima dengan baik, dengan gamblang. Kalaupun masih agak bingung karena ini waktunya cepat, silakan video ini diulang lagi. Harapan kami Anda bisa memahami dengan baik dan benar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.